Setiap tahun pada perayaan Imlek, Delon selalu merayakan di rumah mamanya di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Tahun ini pun Delon dengan mengajak serta istrinya Yeslin Wang juga merayakan Imlek di kediaman mamanya. Tak lupa Delon juga menyiapkan angpau untuk masyarakat yang tinggal di sekitar rumah orang tuanya. Sejak menyandang status artis, Delon memang membuat tradisi berbagi angpau dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal orang tuanya. Masyarakat yang sudah sangat dikenal oleh Delon karena disinilah Delon lahir dan tumbuh besar. Halo pemirsa, kita berdua lagi ada di rumah gue. Ini makannya Imlek. Jadi setiap tahunnya Imlek kan, menjelang Imlek dan hari hadi Imlek itu kita berdua ngapain kita mau bagi-bagi. Delon selalu rindu untuk pulang ke rumah mamanya. Tidak hanya rindu untuk bertemu mamanya, tetapi juga rindu dengan masakan lezat buatan sang mama. Sebelum bagi-bagi angpau, Delon tak sabar untuk melahap menu favorit buah tangan mama tercinta. Jadi ada beberapa menu makanan yang udah dimasak sama nyokap dan enak banget. Tiap tahunnya gue nunggu banget tuh masakan nyokap. Apa aja? Yuk kita ke dalam, kita acak-acak ruang makan nyokap. Let's go. Lah! Jadi memang agak mewah ya. Meskipun kita rumah sederhana, tapi masakannya mewah banget. Bakso, kuah. Ada ini menandakan kalau kita kue keranjang. Setelah perut kenyang, Delon dan Yeslin lalu menuju lapangan kecil di dekat rumahnya. Masyarakat sudah menunggu kedatangan Delon. Jumlahnya cukup banyak, terdiri dari segala usia, namun kebanyakan anak-anak. Mereka antusias menunggu pemberian angpau dari Delon. Gantian dapat. Dengan setiap tahun memberikan angpau kepada warga di sekitar rumah orang tuanya, Delon ingin terus menyambung tali persaudaraan dengan masyarakat di mana ia lahir dan dibesarkan. Delon barangkali tak mau dicap sebagai artis yang bak kacang lupa pada kulitnya, artis yang lupa dengan tanah kelahirannya. Nilai plusnya bagi gue adalah gue juga bisa berbagi sama ke tetangga-tetangga kecil, anak-anak kecil gitu. Jadi ya itu tingkat salah satu keindahan bagi gue juga sih bisa berbagi gitu. Angpau di tangan Delon semuanya sudah habis dibagi kepada para tetangga. Delon tentu berharap agar di tahun ayam api ini rezekinya semakin lancar, sehingga tahun depan masih bisa berbagi angpau dengan para tetangga. Tak hanya berharap agar rezekinya mengalir deras, Delon dan Yeslin punya harapan khusus di tahun ayam api ini, yaitu dikaruniai momongan. Pasangan yang menikah pada 2011 ini memang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Sama aja sih, belum ada momongan kita. Nambah anjing satu. Kita udah honeymoon terus setiap bulan, setiap 2 minggu sekali kita honeymoon, memang masih belum dikasih gitu. Semoga kita berkobar seperti api semuanya. Asik. Ya, amin. Berkobarnya adalah sukses dalam segala hal. Yang belum married cepat married, yang belum dapat pacar. Aduh, harapan kamu bersin ya. Yang belum punya anak dapat anak, amin. Yang pokoknya segala sesuatu di tahun ini sukses. Yuk semuanya kongsi kaca ya. 1, 2, 3. Kongsi kaca.
Banyak pasangan menjadikan kecocokan sebagai alasan membangun rumah tangga bersama. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak pasangan terpaksa menyudahi hubungan mereka karena melihat banyak perbedaan di antara mereka. Pasangan Lucky Hakim dan Tiara Dewi sejak awal juga sadar kalau di antara mereka ada banyak perbedaan. Namun, keduanya tetap memutuskan untuk naik ke pelaminan. Pasangan yang menikah pada 19 Januari lalu itu kini sedang sama-sama beradaptasi antara satu dengan lainnya. Sampai-sampai keduanya belum menetapkan keputusan di mana mereka akan tinggal. Keduanya masih bolak-balik antara rumah Tiara Dewi dengan rumah Lucky Hakim. Kita memang masih bolak-balik, jadi Tiara nginep sini, saya nginep rumah Tiara, jadi masih belum netep di satu rumah karena masih penyesuaian, dan kita sedang proses bangun rumah untuk yang rumah bersama, maksudnya nggak terlalu kesayaan banget dan nggak terlalu ketiaraan banget gitu, karena di rumah Tiara terlalu banyak barang yang Tiara banget, dan di sini juga terlalu banyak barang saya banget, jadi ada unsur ketidaknyamanan satu sama lain ketika Tiara di sini pasti dengan ada banyak binatang, kadang-kadang dia mungkin sedikit terganggu gitu ya. Saya kalau di rumah Tiara barang-barang saya susah masuk karena rumahnya udah penuh gitu, jadi udah kita ambil satu rumah netral gitu yang nggak terlalu kekitaan banget. Lucky Hakim dikenal sangat menyukai binatang dan di rumahnya terdapat puluhan binatang beraneka jenis. Lain lagi dengan Tiara Dewi, perempuan yang dijuluki Syahrini KW ini justru tidak menyukai binatang. Apakah bukan menjadi siksaan bagi Tiara jika harus berlama-lama tinggal di rumah suaminya? Aku jijik banget sama air liurnya itu, aku jijik gitu loh. Suki gitu. Yang sekarang sebetulnya aku tersiksa juga sih deket sama ular gitu kan, tapi ya karena sayang itu ya saya bisa beradaptasi gitu. Saya tersiksa banget sih diganggu-ganggu sama burung-burung itu gitu ya. Cuma ya karena rasa menyayangi ya aku bisa bertahan sampai sekarang ini gitu, mendampingi ya karena emang datangnya dari dalam hati. Saya mencintai kamu karena Allah. Siapa yang harus mengalah? Apakah Lucky